Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Oh ya, suara ibu terdengar jelas nggak nih? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran kita hari ini itu dirahmati oleh Allah. Ya, kepada ketua kelas yoga, silahkan pimpin doanya, Nak. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ada yang nggak hadir hari ini? Ibu nampak cuman 14 ya? Berarti 2 orang nggak hadir ya? Aldi sakit, Bu. Oh, Aldi sakit. Satu lagi siapa? Habib Yohanes, Bu. Sesa sakit, Bu. Oh, 3 orang ya? Habib saja. Oke, baik. Anak-anak, tadi Ibu udah kirim link absen di Google Classroom. Kalian udah isi apa belum nih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Okay. Alhamdulillah udah diisi ya. Bagi yang belum, silakan nanti setelah kita sinkronus ini kalian isi ya. Baik. Pelajaran kita hari ini itu adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita masuk barisan dan deret aritmatika, tunggu Ibu share screen dulu ya. Apakah Anda masih ingat tentang barisan bilangan? Barisan bilangan, masih ingat nggak? Masih. Coba, siapa yang masih ingat? Barisan bilangan itu apa? Susunan barisan, Bu. Susunan bilangan, Bu. Dimas apa Dimas? Susunan bilangan, Bu. Susunan bilangan. Yang lain? Kumpulan bilangan, Bu, yang tetap. Kumpulan bilangan yang tetap, ya. Urutan bilangan. Urutan bilangan. Bilangan dari barisan bilangan itu adalah barisan adalah, mungkin Ibu minta tolong baca siapa nih ya? Revi, coba Revi, apa barisan bilangan? Baik, Bu. Barisan bilangan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Bagus sekali ya. Anak-anak, mungkin sebelum Ibu lanjut, jika tidak berbicara, tolong mic-nya dimatikan, ya. Nah, biar suara kawannya terdengar jelas. Ya, nanti kalau udah mau bicara, baru dihidupkan lagi. Oke, siap ya anak-anak ya? baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kita lanjut.
Nah, itu ada beberapa contoh barisan bilangan ya. Yang pertama, itu kira-kira kalau dilihat dari pola bilangannya, kira-kira pola bilangannya seperti apa itu anak-anak? Ayo siapa bisa? Ditambah 5, Bu. 5. Ditambah 5. Bagus ya. Selisih 5. Yaitu ditambah dengan 5. Ya. Yang kedua, sama dan angka 1, 4, 9, 5, 6. Itu bilangannya siapa? Kuadrat. Kuadrat suatu bilangan. Ingat berarti ini adalah pelajaran waktu SMP. Nah, yang ketiga Dikali. Oke, ulangi aja ya. Dikali 2. Dikali 2. Dikali 2, Bu. 2. 2. Oke, bagus sekali. Itu pelajaran waktu SMP. Ya, sekarang kita masuk yaitu tentang barisan aritmatika. Kalau kemarin waktu SMP kalian juga udah pernah belajar, sekarang ingat-ingat kembali pelajaran waktu di SMP mengenai barisan aritmatika. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Mungkin Ibu tunjuk siapa ya? Nurul. Coba Nurul baca tujuan pembelajaran kita yang pertama itu apa? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui aktivitas pengamatan penumpukan buah peserta didik dapat mengidentifikasi barisan aritmatika dengan memperhatikan pola yang ada ulang dengan benar. Oke. Yang kedua itu coba Ahmad Wildan. Coba baca yang kedua Ahmad Wildan. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika dengan memperhatikan selisihnya dengan benar. Oke, bagus. Lanjut tujuan yang ketiga. Wanda. Coba Wanda. Melalui aktivitas kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Lanjut, tujuan pembelajaran kita yang keempat itu coba Rian. Melalui aktivitas diskusi kelompok peserta didik dapat mengkomunikasikan solusi permasalahan barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, nah itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang manfaat dari belajar barisan aritmatika itu apa? Ya, kita juga harus perlu tahu apa kegunaan dari materi yang akan kita pelajari. Nah, mungkin ini bisa kalian lihat, itu ada gambar, ini gambar apa coba? Jembatan, Bu. Oke, ini ada gambar jembatan, ya, jembatan baja, ya, di mana jembatan baja ini menggunakan aplikasi dari barisan aritmatika. Nah, kita lihat itu udah Ibu bikin di sampingnya. Segitiga pertama itu menggunakan 3 batang baja, ya. Kemudian untuk segitiga kedua, yang pertama dan kedua itu menggunakan sebanyak 5. Nah, 5 ya, ditambah 2. Kemudian yang ketiga itu ditambah lagi dengan 2 lagi kan, jumlahnya ada 7. Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari pembelajaran kita hari ini yaitu barisan aritmatika. Nah, selain jembatan baja, itu ada lagi manfaat yang lainnya. Misalnya ini pemberian nomor urut rumah. Nah, siapa nih kira-kira? Ada nggak ya anak-anak Ibu yang tinggal di daerah komplek? Ada nggak ya? Saya, Bu. Dimas.
Oh, ada Dimas dengan Sahira. Coba Sahira Ibu tanya. Sahira, berapa nomor urut rumahnya Sahira? Tahu kan? Tahu, Bu. Nah, berapa nomor urut rumahnya? Rumah saya 15, Bu. 15. Tetangga sebelah pernah lihat nggak berapa nomor urut rumahnya? 17, Bu. 17 ya. Berarti sebelah yang di depan berapa? 16. Jadi 16. itunya zigzag, Bu. Oh, zigzag. Nah, penerapan salah satunya penggunaan barisan aritmatika itu adalah dengan ini pemberian nomor rumah, itu salah satu penerapan juga. Nah, mungkin ini ada lagi nih yang kalian lihat, susunan buah. Mungkin apa namanya, kalian pernah belanja ke pasar buah atau menemani orang tua untuk membeli buah, pernah nggak lihat tumpukan buah seperti ini? Sering, Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya. Nah, ini tumpukan seperti ini yang berbentuk piramid ini atau segitiga ya. Nah, ini juga merupakan salah satu penerapan dari barisan aritmatika. Oke, kita masuk yang kemudian ada masalah. Nah, pelajaran kita hari ini seperti biasanya, Ibu memberikan suatu masalah. Nah, dari masalah ini, Ananda nanti diminta untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, coba lihat yang ada di PowerPoint Ibu, ya, yang ada di layar handphonenya. Coba lihat. Ini ada pertanyaan, apakah Ananda pernah pergi ke pasar dan membeli buah? Ibu yakin pernah ya, mungkin laki-laki ini yang enggak, ya. Atau laki-laki ini ada yang pernah ke pasar buah enggak? Coba deh. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ahmad Wildan pernah ya. Memakan emak. Oke, ngawankan emak ya, betul ya, ngawankan emak. Nah, ini ada buah durian nih, Pak. Oh, Pak apa namanya? Oke, salah satu nih ada durian. Nah, di durian ini ada tumpukan. Yang pertama itu tumpukannya berapa buah? 2. Yang kedua, tumpukan kedua. 4. Ya, nah dari sini kira-kira nanti pada tumpukan ke-20 itu jumlahnya berapa? Ada yang bisa tebak-tebak nggak kira-kira berapa? 40. 40. Oke. Nah, untuk memastikan apa benar jawaban Ananda itu 20, oke, silakan Ananda diskusi di dalam kelompoknya dan selesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Nah, sebelumnya Ibu udah kirim LKPD di Google Classroom. Apakah Ananda udah download? Terus ya, Anda download melalui WA group yang udah dibuat kemarin ya. Silakan diskusi, Ibu akan mantau dari ini ya, hasil diskusinya apa. Oke, boleh untuk kamera boleh dimatikan sama Anda diskusi kelompok ya, karena nanti kan takut terganggu, tapi kalau enggak pun juga enggak apa-apa, asalkan bisa mengetik ya, karena kalian diskusi melalui chat WA group. Nah, silakan di diskusi. Waktu diskusi Ibu kasih selama 10 menit. Ya, dan Ibu akan mantau. Dipersilahkan. Baik, Bu.
Asa. Hati. Iya.
Oke, Nana, gimana? Udah selesai hasil diskusinya? Udah selesai atau belum nih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nindi sudah. Kelompok berapa, Nindi? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ada selesai. Kelompok yang lain gimana? Ada selesai? Atau masih nih, masih jalan nih?
Haris, gimana Riz? Kelompoknya Riz? Udah Bu, udah. Oh, udah, oke. Nah, anak-anak kalau sudah selesai, coba hidupkan kameranya lagi, kita presentasi kelompok ya. Nah, kita lanjutkan dengan presentasi kelompok. Nah, silakan berhenti chattingannya. Ya. Oke, udah? Haris, Nindi, coba hidupkan lagi kameranya. Kita setelah tadi kalian diskusi dan Ibu udah mantau diskusi kelompok kalian di lewat WA grup masing-masing ya. Tadi kita ada 4 kelompok dan Ibu udah lihat hasil diskusinya ya. Dan alhamdulillah ada kelompok yang benar-benar aktif dalam diskusinya. Ya, Ibu lihat tadi ada yang benar-benar aktif. Dan kalian semua emang bagus-bagus ya. Nah, sekarang kita presentasi kelompok. Kira-kira kelompok mana dulu nih yang mau maju presentasikan soal nomor 1, permasalahan durian tadi? Oke, apakah mulai dari kelompok 1? Kelompok 1 dulu, Bu. Iya Bu, kelompok 1 dulu Bu. Ya Bu, kelompok 1 aja Bu. Oke, boleh kelompok 1 dulu ya nak ya. Nah, kelompok 1, siapa nih yang mau presentasikan? Kelompok 1 yang mau presentasikan siapa? Ayo, anggotanya Wanda. Siapa lagi kawannya Wanda? Nopi, Bu Yuyun. Siapa di antara Wanda aja Bu, Wanda. Di antara kalian? Nopi, Bu. Nopi. Suharia sih Bu, Suharia. Nopi. Oke. Ya, Nopi ya. Nah, tunggu. Tadi udah dikirim ya sama Ibu hasilnya. Biar Ibu presentasikan. Nah, ini hasil presentasi kelompok 1. Udah Ibu pindahkan ke Excel. Ke Word, salah. Nah, ini silakan Nopi presentasikan hasil diskusinya. Jadi kan permasalahan pertama itu kan Bu, kan ada durian yang membentuk barisan aritmatika. Terus di sini yang ditanyakan itu tumpukan yang ke-20. Berapa banyak tumpukan durian ke-20? Lalu yang pertama tuh kita tentukan rumus untuk mencarinya dulu, Bu. Rumus untuk mencarinya itu kita tentukan U1-nya. U1 itu kita, berada Iya, gimana nih, Nopi? Silakan dilanjutkan. Wanda aja, Bu. Oh, ini tadi nggak cari nih ya, siapa yang mau presentasi. Siapa Wanda? Sebelum untuk mencari U ke-20-nya, Bu, ditentukan dulu untuk mencari UN-nya. Oke. Yang pertama, kalau untuk suku pertama kan itu sama dengan A tuh, Bu. Kalau untuk mencari suku kedua, itu A tambah B. Kalau untuk mencari suku ketiga, A ditambah B ditambah B. Karena B itu selisihnya, jadi A ditambah sama dengan A ditambah 2B. Jadi kalau untuk mencari rumus UN-nya itu, Bu, A ditambah N dikurang 1 dikali B.
setelah dapat rumus UN-nya tuh Bu, baru dimasukkan ke dalam permasalahan soal durian tadi Bu. Soal permasalahan durian tadi itu mencari suku ke-20-nya. Untuk mencari suku ke-20-nya itu pakai rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi kalau untuk permasalahan suku ke-20 itu U20 sama dengan 2 ditambah 20 dikurang 1 dikali 2. Jadi nanti hasil yang didapatkan yaitu 40 Bu dari suku ke-20. Oke, jadi kesimpulannya Kunci pada baris 20 adalah 40. oke, bagus sekali ya. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 ya. Kasih applause. Nah, itu penjabaran ya, dari kelompok 1. Nah, kira-kira nih dari kelompok lain gimana? Ada pertanyaan atau jawaban ada yang berbeda gimana? Sama? Kelompok 2 gimana hasilnya? Sama. Oke. Reski kelompok berapa, Reski? Kelompok? Kelompok 4. Sama, Bu. Jadi kelompok 4 juga Sama, sama. Kelompok 2 dan 3 bagaimana? Paham Bu. Paham ya anak-anak? Paham. Oke, tadi dari hasil diskusi kelompok tadi, Ibu lihat itu ada yang bertanya. N dikurang 1 dikali B. Bagaimana? Nah, itu dari rumus UN-nya, di mana UN-nya tadi adalah ditambah. Karena yang dicari suku ke-20. Ya, bagus sekali Wanda. 20. Nah, Suku ke-20. 20. Tidak ada, Bu. Oke, paham? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk presentasi dari kelompok dari masalah yang kedua. Nah, masalah yang kedua, di mana masalahnya adalah mengenai apa tadi ya? Masalah yang kedua yaitu mengenai Iya, Bu. Nurul Indah, Bu. Nah, nih, ya setiap bulan Rangga siswa SMK menabung di bank, ya. Kemudian pertanyaannya, pada bulan Desember tahun 2021 berapakah Rangga menabung? Nah, siapa yang mempresentasikan nih hasil diskusinya? Soal masalah yang kedua. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Nah, silahkan Nurul presentasi soal dari kelompok 2. SMKN 2 Dumai Kelompok 2. lalu menabung di bank. Pada bulan Januari 2020 ia menabung sebesar 10.000. Bulan kedua ia menabung sebesar 12.000 dan bulan ketiga ia menabung sebesar 14.000. Oh, jaringan Nurul lambat ya. Oke. Udah silakan 2.000 setiap bulannya. Tentukan besar uang yang ditabung Rangga pada bulan Desember 2021. Jadi kita buat dulu barisan aritmatikanya dulu, Bu. Jadi yang 10.000 itu untuk urutan yang pertama yang A dan yang B itu 12. Jadi yang ditanyakan
N24, N yang kedua 4. Jadi U24-nya sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, buat rumus dulu. Setelah itu 10.000 ditambah 24 kurang 1 kali 2.000, itu 2.000-nya selisihnya. 10.000 ditambah 23 dikali 2.000 sama dengan 10.000 ditambah 46.000 dan hasilnya 56.000. Jadi Rangga menabung pada bulan Desember 2021 sebanyak 56.000. Segitu. Dari hasil diskusi kelompok 2 tadi, apakah jawabannya ada jawaban yang lain dari kelompok yang lain? Atau sama jawabannya? Oke, Rian. Ada, Bu. Oke, Rian. Jawabannya berbeda ya, Rian? Dengan jawaban kelompok 1? Saya dapatkan jawabannya 32.000 karena saya mencari U12, Bu. U12. Iya. Oke, tunggu. Ibu share screen lagi ya soalnya. Nih, soal yang jelas memoto. Nih. Ya. Rian tadi dapatnya N-nya 12, sementara tadi kelompok 2, ya kelompok 2 itu dapat N-nya 24. Nah, sekarang coba perhatikan. Atau ada yang bisa jawab sebelum Ibu jelaskan kenapa yang mana betul? N-nya 12kah atau N-nya yang 24? Oke, ada yang bisa jawab? N24, Bu. N24, Bu. Oke, coba Nindi. Nah, Nindi coba. Kenapa N-nya 24? Karena dia dari 2020 sampai 2021, Bu, Desember. Dari Januari sampai Desember 2021, Bu. Oke, ya. Bagus sekali ya jawaban dari Nindi. Nah, coba lihat ya, Rian. Itu tahunnya lihat. Berarti Rian tadi kurang perhatikan tahun. Ya, tahunnya di situ dari tahun Januari 2020, kemudian sampai dengan Desember 2021. Ya, jadi itu ada berapa bulan? Ada 24 bulan. 24 bulan. Nah, betul sekali, itu ada 24 bulan. Jadi Rian silakan nanti diperbaiki lagi hasil diskusi kelompoknya, di mana N-nya adalah 24. Ya, Rian. Baik, ya? Bu. Oke. Anak-anak, ada lagi pertanyaan untuk soal nomor 2? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak kita lanjut soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Nah, presentasi dari kelompok berapa nih? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Tadi Rian dari kelompok berapa, Rian? Kelompok 4. Oke, bagus. Berarti kelompok 3 ya. Nah, silakan kelompok 3 siapa yang mau presentasikan? Haris, Bu, Haris. Haris. Nah, Haris, silakan dipresentasikan, Haris. Yang pertama yang diketahui, seorang karyawan bernama Rio pada awalnya memperoleh gaji sebesar 600.000. Selanjutnya setiap bulan berikutnya gaji yang diperoleh bertambah 5.000. Jika kita susun gajinya mulai bulan pertama adalah sebagai berikut: 600.000, 605, dan 610.000. Berapakah gaji Rio pada bulan ke-12? Jadi yang pertama diketahui A-nya, Bu, suku pertamanya itu 600.000 dan suku kedua 605.000, lalu 610.000. Berarti selisih tiap sukunya itu 5.000, Bu. Yang ditanya berapakah gaji Rio pada bulan ke-12, berarti U12. Jadi sesuai rumusnya U12 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti A-nya 600.000 ditambah 12 kurang 1 dikali 5.000. Lalu 600.000 ditambah 11 dikali 5.000. Lalu 600.000 ditambah 55.000. Dapat hasilnya 655.000. Jadi
gaji Rio pada bulan ke-12 yaitu 655.000, Bu. Oke, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 3 ya. Oke, anak-anak gimana? Apakah ada pertanyaan atau jawabannya sama atau ada yang berbeda? Jawabannya sama, Bu. Bu, sudah benar. Ya, sama jawabannya. Oke. Nah, itu anak-anak hasil diskusi kelompok kalian hari ini dan Ibu apresiasi ketiga kelompok yang tampil itu sangat luar biasa. Oke, kita kasih aplaus dulu buat teman-temannya yang tampil hari ini. Ya. Oke. Setelah presentasi kelompok tadi, mungkin kita ambil apa kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini. Ibu share screen lagi ya. Nah, tadi kita udah diskusi kelompok, kemudian udah presentasi juga. Kemudian sekarang kita adalah ambil kesimpulan. Nah, apa kesimpulan yang dapat Ananda peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu adalah mengenai barisan aritmatika. Nah, apa definisi dari barisan aritmatika? Tadi Ananda udah mencari dan juga telah menemukan rumus dari barisan aritmatika. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan, apa sih barisan aritmatika itu? Ada yang bisa jawab? Boleh tunjuk tangan, raise hand ya. Silakan raise hand. Siapa nih yang dulu raise hand? Saya, Bu. Oh, Rian, tunggu Ibu lihat siapa yang duluan tadi raise hand. Oke, Rian yang paling dulu ya. Nah, Rian, silahkan Rian, apa itu barisan aritmatika? Baik, Bu. Barisan aritmatika adalah bilangan yang punya selisih tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Sekian, Bu. Oke, bagus sekali ya, Rian. Bahwa barisan aritmatika itu adalah apa, anak-anak? Oh, yang udah dibilang Rian tadi, yaitu bilangan yang punya selisih. Suku yang berdekatan. Nah, barisan bilangan berdekatan. Atau selisih antara dua sumber. Oke, jawabannya semuanya benar ya. Inti dari barisan bilangan itu adalah barisan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Oke, itu tentang barisan aritmatika. Nah, untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika, rumusnya apa? Siapa? Coba raise hand. Rian lagi. Yang lain gimana nih? Saya, Bu. Oke, siapa yang selain Rian? Dimas. Dimas. Oke, Dimas. Apa Dimas? Rumus UN-nya apa Dimas? Rumus UN adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Oke. A itu apa Dimas? A itu suku pertama, Bu. Kemudian B-nya? Selisih antara suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua. Oke. N itu disebut dengan? N. Banyak suku, Bu. N banyak suku. Bagus sekali ya anak-anak ya. Nah, rumusan dari aritmatika itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di mana A-nya adalah suku pertama, B-nya ada nilai atau beda atau selisih. Kemudian N itu adalah banyak suku. Nah, dari pembelajaran hari ini ada refleksi. Ibu udah kirim ke Google Classroom kalian. Silahkan nanti kalian isi di mana di sana nanti ada bagaimana perasaan kalian ya, bagaimana di sini ada nanti beberapa gambar perasaannya senang, sedih, ya, gembira terhadap materi yang udah kita pelajari. Kemudian selain menanyakan perasaan, ada lagi hal-hal menarik dan yang tidak menarik dari pembelajaran kita hari ini.
Kemudian ada juga materi yang sudah dikuasai dan yang belum. Ya, silakan nanti Anda isi apa materi yang sudah dikuasai dan apa materi yang belum dikuasai. Kemudian untuk perbaikan kita, pembelajaran kita pada minggu berikutnya, mungkin Ananda nanti juga silakan tuliskan di sana, ya, kira-kira perbaikan kita untuk minggu kedepannya apa. Ya, karena pembelajaran kita secara daring, ya mungkin banyak kekurangan, ya, dalam proses pembelajaran. Nah, untuk minggu depan itu pelajaran kita lanjut. Hari ini kita belajar barisan aritmatika, berarti minggu depan pelajaran kita adalah mengenai deret aritmatika, ya. Nah, silakan Ananda baca di rumah, ya, tentang deret aritmatika. Ya, boleh cari di internet. Ya, boleh buku banyak di perpustakaan, boleh pinjam, ya, walaupun pandemi perpustakaan masih buka, ya. Setelah proses pembelajaran sinkron ini, itu ada lagi kegiatan kita, yaitu belajar secara asinkron, ya, belajar mandiri. Di Google Classroom itu Ibu sudah kirimkan soal, ya, untuk menguji pemahaman Ananda. Ya, jadi silakan nanti setelah ini kembali lagi ke Google Classroom, kerjakan tugas yang ada di Google Classroom yang sudah Ibu kirim. Nah, tugas ini dikumpul paling lambat hari ini juga, ya, pada jam 3 sore. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tadi kita mulai dengan doa, mungkin silakan ditutup kembali dengan doa. Dimas, coba pimpin doa. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Semoga Ananda selalu sehat. Oke, Ibu akhiri ya meet hari ini. Pak Rasmadi, mohon izin Bapak, kegiatan sinkronus hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih Bu Misda sudah selesai melaksanakan kegiatan perekaman praktik pembelajaran pada ketiga. Silakan nanti Bu Misda tonton ulang hasil rekamannya. Setelah itu nanti Bu Misda edit, ya, kira-kira tampilan-tampilan yang bisa dianulir atau di-cut saja. Kemudian yang komponen-komponen tampilan yang penting yang harus muncul sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran tetap dipertahankan. Saya kira begitu, ya. Ini kelihatannya Bu Isnani enggak set in, ya. Ya, udah keluar Pak, tadi set in, habis itu udah kegiatan penutup Bu Isnani keluar. Ya, baiklah Bu Misda, kita selesai dulu untuk sinkronus dari praktek Bu Misda. Silakan nanti edit, ya, dengan baik. Ketemu lagi nanti pada kegiatan sinkronus penutup, atau mungkin kalau memungkinkan ya nanti di asinkronusnya saya pantau nanti hasil editing rekamannya. Begitu Bu Misda. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan bimbingannya. Sama-sama Bu Misda, saya mohon izin untuk live, nggih. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.